Selamat siang, hari ini aku ingin membahas tentang peran orang tua menghadapi anak yang super bandel. Bagi orang tua, peran orang tua itu sangat penting ya untuk mengetahui perkembangan si kecil. Terkadang si kecil pun bandel itu karena ingin diperhatikan mama dan papanya, berarti ingin mendapat perhatian dari orang sekitarnya. Jadi untuk mama-mama dan papa-papa atau kakak ya, semua peran keluarga yang itu harus bekerja sama untuk memberikan waktu luang dan perhatian buat si kecil. Sebenarnya nggak ada yang istilahnya nama anak nakal ya. Kalau anak di usia balita itu memang lagi super aktif, lagi aktif-aktifnya ingin mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, dari orang sekitarnya atau dari kakaknya. Tapi gimana sih kalau misalnya orang tuanya sedang sibuk kerja? Kalau orang tuanya sibuk kerja, ya kita titipkan ke pengasuh kita, perawat kita. Yang namanya perawat dan pengasuh kan pasti juga sudah diberikan pengetahuan bagaimana cara mendidik anak dan mengetahui kebandelan mereka itu sebenarnya tujuannya apa. Pasti sudah paham kan. Tapi kalau saran aku ya, sesibuk apapun orang tua, sibuk apapun kita bekerja atau melakukan hal-hal yang di luar rumah, pekerjaan di luar rumah, ya kita harus membagi waktu luang untuk si kecil. Kalau kita lagi free time, kita lagi libur ya, dengan giat-giat di luar, agenda-agenda di luar, kita gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk berkomunikasi, karena komunikasi dalam keluarga itu sangat penting untuk mengetahui perkembangan si kecil. Dan buat peran orang tua, buat mama, papa, kalau si kecil bandel, si kecil cerewet ya, bawel, kalian jangan mengikut sertakan keterampilan tangan kalian. Maksud di sini keterampilan tangan itu apa? Jangan memukul, jangan menjewer, jangan mencubit, karena itu nggak baik untuk perkembangan psikologinya si anak. Sebenarnya ini susah gampang untuk mendidik anak, karena nggak semua karakter anak itu bisa dipahami oleh orang tua. Terkadang orang tua ingin memberikan yang terbaik, tapi cara mereka salah dalam mendidik. Ada orang tua yang bernadanya terlalu tinggi, ada yang mengikut sertakan keterampilan tangan, menjewer, mencubit, membentak. Itu nggak baik, karena itu berpengaruh pada psikis anak. Ada juga orang tua yang bilang, adik kok nggak sama si B gitu ya. Itu nggak boleh ya kita membanding-bandingkan anak, karena itu akan membuat rasa minder bagi si anak. Mereka akan tumbuh menjadi minder dan merasa ada perasaan iri kalau kita banding-bandingkan, karena kita kan nggak tahu apa sih keinginan si anak. Tapi kita jadi orang tua itu nggak boleh membanding-bandingkan si A dan si B, membandingkan anak itu nggak boleh. Dan semua itu tergantung pada diri kalian. Kalian harus lebih sabar lagi dalam mendidik anak, atau anak itu adalah amanah. Harus mendidik anak. Kalau anak ini beraktif, anaknya super bandel, ya tergantung kalian juga. Kalian yang sabar, kalian boleh memberi kebebasan pada si anak, tapi kalian juga harus memberlakukan aturan sama si anak. Aturan di sini aturan yang positif. Contoh anak zaman sekarang itu orang tua selalu memberikan kebebasan memegang handphone.
Kadang orang tua sibuk pekerjaan, lalu si anak biar nggak ganggu kesibukan, kadang orang tua memberikan handphone, memberikan ponsel pada si anak memegang ponsel, melihat YouTube, bermain game. Nah, itu dampaknya apa? Dampak yang diperoleh karena keegoisan kita sebagai orang tua, sebenarnya ingin anaknya biar nggak nangis, biar nggak ganggu kita, lalu kita beri ponsel tuh juga ke mata juga nggak baik ya. Terus juga ke anak ini malah kecanduan nantinya, jadi kalau nggak diturutin si anak ini bakalan pengen terus tuh pegangan HP. Terus kita selaku orang tua juga lalai dalam mengawasi si anak, karena kalau kita biarkan si anak, meskipun ada aplikasi YouTube Kids, tapi kalau kita kebiasakan si anak ini melihat handphone dan ponsel juga nggak baik untuk perkembangan ke depan, karena bakalan kecanduan. Jadi kita selaku orang tua gagal dalam berperan di sini, berperan untuk membagi waktu mana yang pekerjaan, mana untuk keluarga si anak ini. Gimana cara mengatasinya? Kalau misalnya kita sibuk, ya kita coba, kita utamakan dulu si anak ini, kita ambil aja lah secari kertas, ya selembar kertas, beri dia krayon. Kalau ini usia balita, memberi dia krayon, yaudah biarkan dia berimajinasi, dia mengembangkan imajinasinya, biar dia menggambar, meskipun gambar yang coret-coret nggak apa-apa, yang penting jangan dikit-dikit ke handphone, itu nggak baik. Nah, kalau kita usia di bawah 5 tahun, misalnya 1-2 tahun, kita sibuk, gimana cara kita dampingi aja si anak itu dengan mainan. Tapi itu semua kembali pada diri kalian di sini berperan sangat penting ya, peran utama untuk membagi waktu kalian sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru di sini. Jadi kalau kita orang tua sudah berperan sebagai ibu ya, sebagai orang tua, di sini bagi guru juga, kalian harus bisa berpikir bagaimana cara aku, karena di sini sangat susah gampang. Peran orang tua juga sebagai guru buat anak di rumah, mendidik karakter anak. Kalau anaknya usia 5 tahun 4, itu kan sudah ya, ada namanya playgroup kan. Kalau di luar rumah udah apa katanya grup ya, tapi kalau di area dalam rumah ya itu bergantung pada orang tua. Boleh saja kalian memberikan semua amanah kalian kepada pengasuh kalian, tapi kalian juga harus memberikan waktu, mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan si anak dari hati ke hati. Waktu peluang itu sangat penting buat kalian bisa berkomunikasi peran orang tua. Sebenarnya anak bandel hanya ingin mencuri perhatian kalian, bukan karena mereka mengganggu kesibukan kalian, tapi karena memang mereka ingin mendapatkan perhatian kalian. Kita aja yang sebagai orang tua itu terkadang tidak paham apa keinginan anak ini. Memberikan kebebasan pada anak itu adalah hak kalian, tapi kita sebagai orang tua juga memperlakukan aturan untuk si anak ini tumbuh ke depannya, seperti aturan menonton televisi dan menonton YouTube di ponsel. Ini jarak mata harus kalian terlakukan. Cara buat duduk, kadang kita lupa karakter anak, kita lupa mendidik anak untuk beretika santun di rumah orang. Jadi ya, ini semua kembalikan pada diri dan peran orang tua. Banyak hal yang perlu kita pelajari untuk memahami apa keinginan si anak. Sebagai orang tua, kita juga harus paham cara kita untuk mendidik karakter si anak.
sesuaikan mendidik sesuai usia mereka. Kalau si anak usianya 4-5 atau di bawah 5 tahun, itu jangan pakai keterampilan tangan, karena itu akan berpengaruh pada psikis si anak akan minder dan anak akan merasa dirinya itu suka dibanding-bandingkan, menimbulkan rasa iri nantinya ke temannya. Anak juga belajar jadi nggak jujur. Misalnya si mama marah pada si anak karena anak main, terus ditanya, "Dek, dari mana?" Karena usia 5 itu kan suka-sukanya main sama teman-temannya. Kita pulang kerja, kita lihat, kok nggak tidur siang, lalu kita marah, adik kok nggak tidur siang? Si anak karena takut akhirnya dia berbohong, ya aku lagi beli sebentar, padahal dia lagi main. Nah, itu membuat si anak sebenarnya rasa takut tuh ada kepada kita orang tua, nah si anak rasa takutnya itu jadi dia belajar bohong, dia nggak jujur. Gimana kalau kita menghadapi si anak yang jujur? Kita selaku orang tua jangan memarahi anak di depan teman-temannya, jangan memarahi anak di depan umum. Kita bawa ke rumah, ya kita mandiin dulu lah, ya cuci tangan dulu biar dia tenang, dia kasih makan dulu, biar tenang, baru kita juga face to face ya, dari hati ke hati, mata ke mata, ya hati ke hati, wajah ke wajah. Dengan hati yang sabar kita tanya sih, anak-anak kecil itu sebenarnya nggak bisa bohong. Anak kecil anak yang lucu, yang polos dan jujur. Mereka melakukan hal yang bohong untuk kita bohong, tapi sebenarnya mereka itu takut. Jadi kita harus benar-benar bisa mengerti perasaan si anak. Jangan memarahin si anak di depan orang banyak, depan teman-temannya, karena itu nggak baik. Ini juga berlaku bagi anak yang sudah mulai SD, SMP, SMA. Kalau kalian sedang mendidik anak yang karakternya mulai dari balita, SD, SMP, dan SMA, jangan pernah memarahin mereka di depan teman-temannya atau di depan umum. Ajak mereka ke kamar, ajak empat mata kita tegur mereka. Kita pun yang menegur juga harus tenang, jangan sampai kita emosi, karena nggak ada jalan keluarnya. Kalau sama-sama kasih emosi ya nggak akan ada jalan keluarnya. Kita harus tenang untuk menghadapi anak ini, kita harus tenang ya, menghadapi setiap karakternya harus tenang. Ingat ya, peran orang tua sangat penting dalam keluarga, dan lingkungan sekitar pun juga sangat berpengaruh buat karakter si anak. Karena kalau anak balita, anak di bawah usia 1-2 tahun, dia itu peniru yang ulung, dia itu suka meniru apa yang dia lihat. Dan terkadang kita tanpa kita sadari, sikap kita yang menurut itu nggak baik di usia mereka, itu ditiru oleh mereka. Anak adalah peniru yang ulung, jadi orang tua harus benar-benar aktif ya untuk menjaga si anak ini. Kalau memang dipasrahkan pada si pengasuh, ya pengasuhnya juga harus aktif, harus selalu mantau, jangan sampai lalai. Buat si anak menghadapi si anak yang bandel ketika dia SD, SMP, SMA, sebenarnya itu tergantung dari usia dini, dimana kita mengasuh pola pikir mereka, perkembangan mereka untuk timbul jiwa yang besar, jiwa yang nanti mereka akan menghormati kita selaku orang tua. Memang agak susah, aku bilang agak susah mendidik karakter anak, karena di sini peran orang tua, ayah dan mama juga harus penting, harus bersatu dalam mendidik anak. Dan untuk si anak yang lagi mendidik bangku remaja, ya puber, SMP, SMA, ya kita harus menjadi sahabat buat mereka.
kita menjadi ibu yang baik buat mereka, ayah yang baik buat mereka, guru yang baik buat mereka, dan menjadi sahabat buat mereka, akan mereka selalu terbuka. Kita memberi kebebasan, tetapi kita harus memperlakukan aturan kepada siapapun itu, kepada anak. Setiap anak mempunyai hak menerimanya, tetapi setiap anak juga mempunyai hak untuk tidak menerima pendapat. Jadi kita harus sebagai orang tua bisa menjadi karakter guru di rumah, karakter sahabat di rumah bagi anak. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi mama-mama, bagi papa-papa. Tolong luangkanlah waktu sebaik mungkin untuk komunikasi dengan si kecil, karena masa golden itu masa yang sangat baik untuk pertumbuhan dan membutuhkan peran kedua orang tua di sini. Tanpa peran keduanya ini ngambang banget. Dan jangan sampai memakai keterampilan tangan, jangan mukul, jangan jewer, karena nanti ada batasan usia sendiri. Di saat kalian mau jubit, mau mukul tuh ada batas usia sendiri. Tapi kalau saran aku, kalau di bawah ini usia balita ini jangan sampai mukul, jewer atau nyubit, karena mereka itu bandel, mereka itu sebenarnya ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang kalian, cuman mereka sendiri nggak tahu mengungkapinya gimana. Gitu. Naluri seorang orang tua itu, apalagi seorang ibu, harus peka untuk menghadapi karakter si anak yang bandel. Itu aja pesan dari aku, semoga bermanfaat kalian. Satu lagi, anak adalah amanah, jadi jaga anak di mulut mungkin. Sabar dan ikhlas ya. Secapek apapun kalian pulang kerja, sesibuk apapun kalian, luangkan waktu untuk si anak, agar naluri ikatan batin itu nyetrum ya, chemistry yang nyetrum. Oke, bye bye, see you.